itu mas, pengamannya kedor. Seorang pekerja teknisi tower seluler asal Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora terjatuh dari tower seluler di Desa Sentul, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban terjatuh dari ketinggian 52 meter saat memperbaiki jaringan seluler. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama dua rekan lainnya memperbaiki jaringan seluler. Diduga alat pengaman korban tak terpasang sempurna ke tower, sehingga korban terjatuh. Kita pakai safety semuanya sudah sesuai dengan SOP. Saya turunkan, ternyata dia sudah megang kabel, begitu megang dia langsung jatuh dari ketinggian 52. Nah setelah jatuh itu nggak langsung jatuh, sekitar 20 meter dari tanah itu korban kena bentur ya. Polisi melakukan identifikasi usai mendapatkan laporan. Sudah terjamin, namun pada ketinggian sekitar 52 meter kemungkinan ada alat yang belum tercantolkan sehingga dia jatuh, salah satu temannya itu, dan terlempar sampai membentur besi dan jatuh ke tanah. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Kraksang. Korban luka pada bagian kepala, tangan, serta kaki. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sembilan kendaraan roda 4 mengalami kecelakaan beruntun di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Usai diperiksa dugaan penggelapan dana umat, 4 pimpinan ACT ditahan polisi. Masyarakat Yogyakarta dan Solo menggelar tradisi Satu Muharram atau Satu Suro. Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di akhir pekan di minggu kali ini. Apa kabar Anda? Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi pemirsa, seperti biasa redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awal informasi hari ini dari kecelakaan yang terjadi di Singgalang-Kariang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 9 kendaraan roda 4 terlibat kecelakaan beruntun. 6 orang terluka, 1 meninggal dunia. Kecelakaan beruntun terjadi di daerah Singgalang-Kariang, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 9 kendaraan tersebut diantaranya truk, mobil pickup, dan minibus. Kecelakaan terjadi akibat rem truk dari Pekanbaru mengalami blong. Saat berada di jalan turunan, kecepatan truk tidak terkendali. Upaya sopir yang membanting setir ke kanan tidak berhasil, sehingga truk menghantam mobil pickup, minibus, dan truk box yang saat itu tengah mengalami kemacetan panjang. Berapa orang? Saya dan 4 orang penumpang, 5 dengan saya. Ada luka? Mungkin luka tadi ibu saya bawa ke rumah sakit, cuma itu saya tahu. Dari Pekanbaru Mau ke Padang. Tadi gimana Pak? Remnya tuh Sejak dari mana dirasakan Pak? pas siap tikungan. Terus? Oke, nggak lagi ya. Berarti mau banting setir ke kiri aja lagi? Enggak, saya banting ke kanan. Oh, Kalau saya lurus. Seorang pengemudi minibus tewas di tempat kejadian, sedangkan 6 orang terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Padang Panjang. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Proses evakuasi Yayam Toro, seorang sopir truk yang terjepit kabin truk, usai terlibat kecelakaan dengan bus pariwisata berlangsung dramatis. Setelah 1 jam dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, korban meninggal dunia.
Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Deandles, Kabupaten Kulon Progo dini hari tadi. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut pasir yang dikemudikan oleh Yayan melaju dari arah Kabupaten Bantul menuju arah Purworejo. Diduga sopir truk mengantuk sehingga truk masuk ke lajur kanan dan menabrak bus pariwisata dari arah berlawanan. Penyebabnya masih didalami karena saksi-saksi masih dalam proses penghitungan data-data. Untuk sementara korban pihak dari sopir mengalami luka berat dilarikan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Untuk alat evakuasi kita gunakan alat investigasi, kita menggunakan ram dan charter. Terus kita juga menjalankan potensi PMI, PSC, warga sekitar, Sarlimas. Sementara itu, 2 orang awak bus pariwisata juga mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Rizky Amalia Temon. Hingga kini kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menabrak truk bermuatan sawit di Jalan Timur Oki, Sumatera Selatan. Korban kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang pengendara motor tergeletak usai menabrak truk bermuatan sawit di Jalan Tim Oki, Desa Muara Burnai, Kecamatan Lempuing, Sumatera Selatan. Diduga pengendara motor mengantuk dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga menghantam truk. Akibatnya pengendara sepeda motor kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Berusaha menghindar, truk banting setir dan masuk ke parit sehingga sopir truk mengalami luka lebam. Mobil dia nabrak dewek. Oh, dia yang nabrak? Dia yang nabrak, bukan mobil yang nabrak ya. Laki-laki perempuan ya? Laki-laki. Sendirian? Betis. Sendirian ya Mas? Iya, sendirian. Setelah dia nabrak itu Mas langsung ke kolong ini? Banting setir? Banting setir, begitu dia nabrak, banting setir sini. Setelah kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Pancoran, Jakarta Selatan diduga karena mengantuk seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak bagian belakang mobil dan juga pembatas jalan. Pihak keluarga yang datang ke lokasi tidak kuasa menahan tangis. Ibu korban berteriak-teriak tak terima anaknya menjadi korban kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga karena mengantuk, anaknya pengendara motor menabrak bagian belakang mobil dan pembatas jalan yang membuat pengendara jatuh dan tewas di tempat. Diduga ketika korban berkendara dalam keadaan mengantuk dan hilang konsentrasi saat melintas dari arah Pancoran menuju Pasar Minggu. Saya emang arah ke sana, dia arah ke sana, terus saya lihat dari jauh emang udah oleng gitu. Terus nabrak trotoar, akhirnya jumping, terus ketabrak mobil saya gitu. Iya. Kayaknya sih ngantuk ya. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Selatan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Sementara sepeda motor korban dan mobil diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria menjadi korban pembegalan di Jalan Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan. Selain merampas motor, pelaku juga melukai ketiga korban menggunakan celurit. Segerombolan anggota geng motor melakukan aksi pembegalan di Jalan Haji Nawi Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian ini bermula saat 2 orang pria dikejar segerombolan pemuda dengan membawa senjata tajam. Anggota geng motor mengejar korban yang lari ke warung makan dan melukai 3 pria. Usai melakukan aksinya, para pelaku kabur sambil membawa motor korban dan meninggalkan 2 celurit. Nah, dari arah sebelah sana, itu motor ramai banget nih. Langsung ke depan, ke gunting gitu. Saya langsung belok ke sini. Yang di sini lagi makan, jadi salah sasaran dia. Motor saya diambil, saya dibacok, gitu deh. Oh, berarti abang lagi lewat saat itu bang ya? Iya, lagi lewat saya. Oke. Barang abang apa aja yang diambil bang? Motor doang, Pak. Kasus ini ditangani petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi jasad wanita Parubaya dari dasar jembatan setinggi 50 meter berlangsung dramatis. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena terkendala curamnya medan menuju dasar jembatan, serta ancaman air bah yang bisa datang sewaktu-waktu. Tim SAR gabungan secara dramatis berhasil mengevakuasi jasad wanita Parubaya dari dasar jembatan sedalam kurang lebih 50 meter di Desa Cowbelayu, Marga Tabanan, Bali. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan sistem lifting atau pengangkatan. Beberapa personil pun harus menuruni curamnya medan menuju dasar jembatan untuk menarik jasad korban ke pinggir sungai Tukatieh Penet. Sementara di atas jembatan, anggota Basarnas lainnya bersiaga menyiapkan peralatan khusus untuk mengangkat jasad ke atas. Proses pengangkatan pun harus dilakukan secepatnya karena tim penyelamat memperhitungkan kemungkinan naiknya debit air sungai serta ancaman air bah yang datang sewaktu-waktu. Kurang lebih selama 30 menit, evakuasi berhasil dilakukan dan jasad korban segera dibawa ke rumah duka. Setelah kami melakukan koordinasi, kami melakukan evakuasi, menentukan korban, menggunakan dan rescue. Target bisa kita evakuasi. Diduga korban bunuh diri karena depresi mengidap sakit yang tak kunjung sembuh. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Polisi evakuasi jenazah dengan kondisi mengenaskan di pelataran apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi menemukan secarik surat di kamar korban. Petugas kepolisian mengevakuasi jenazah berjenis kelamin laki-laki di pelataran apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Dari hasil olah TKP, korban tewas setelah terjun dari lantai 21. Di dalam kamar korban, polisi juga menemukan secarik surat wasiat. Korban diduga depresi akibat persoalan yang dialaminya. Untuk motifnya itu depresi dan autoimun. Surat wasiatnya bunyinya seperti itu, mengalami depresi dan autoimun. Kira-kira korban berumur berapa tahun, Pak? 34 tahun, dia lahir tahun 1988. Pak, dia di sini tinggal sendiri apa gimana, Pak? Dia tinggal bersama istrinya. Ya, kurang lebih dia sudah menikah, kurang lebih lamanya 2 tahun. Pak, infonya sempat tadi ada cekcok di atas, benar? Oh, enggak ada cekcok tuh, enggak ada. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria nekat bersembunyi dalam gorong-gorong berlumpur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama 6 jam, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi pemuda yang diduga depresi tersebut agar keluar dari dalam gorong-gorong yang sempit. Petugas pemadam kebakaran kesulitan mengevakuasi seorang pria yang bersembunyi dalam gorong-gorong di perumahan Villa Mutiara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, warga telah mencoba membujuk pria yang diduga depresi ini untuk keluar, namun ia menolak. Warga pun meminta bantuan petugas damkar. Selama 6 jam petugas membujuk, namun pria itu tetap menolak keluar dari gorong-gorong berlumpur. Hingga akhirnya, pria ini ditarik keluar menggunakan seutas tambang. Sampai asar, dia ikut sholat. Setelah maghrib bisa, dia nggak mau sholat. Duduk aja, dibangunin nggak mau. Pak, sholat. Duduk aja, sila. Nah, terus ada jam setelah habis sisa, disuruh keluar, ya agak nggak mau, terus dibopong keluar. Nah, dikasih makan, dikasih ini nggak mau. Kemudian kita lengah, dia lari, itu jatuh, malah masuk gorong-gorong. Usai dievakuasi, pria tanpa identitas ini kemudian dibawa ke Mapolsek Cikarang Barat untuk penanganan dan pemeriksaan kejiwaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria di Serang, Banten tega menggantung anak untuk mengancam istrinya agar bisa rujuk. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.